Jadi izin ya Bu Anik, saya ingin menyampaikan dulu ke teman-teman mahasiswa. Eh, ini kan kita belum bergabung semua ya, masih ada sekitar berapa ini, 12 orang. Jadi nanti mudah-mudahan ini direkam ya, tadi saya lihat direkam. Nah, eh, ini sudah pertemuan ke-13 teman-teman semua ya. Artinya kita dua pertemuan lagi ya untuk perkuliahan ini dan apa namanya ada luaran mata kuliah itu ya teman-teman, ada namanya yang buku saku itu teman-teman. Nah, jadi saya ingin menanyakan dulu kepada yang apa namanya yang sudah ada hadir sini, teman-teman mahasiswa, apakah udah ada dibuat apanya kelompok untuk bukunya, teman-teman? Kelompok untuk membuat buku sudah apa belum teman-teman kita? Kajiannya sudah hadir belum ini ya? Ya. Sepertinya belum, Bu. Saya Iya. melihat Oh sepertinya iya, belum. ada Mbak Tuba sudah ada Bu, ini. Sudah ada. Mbak Tuba, eh, halo. siapa? Oh, oh iya, Tuba, Mbak Tuba. Tuba. Baik, Ibu. Iya. Bagaimana? Mbak Tuba itu kelompok untuk membuat saku sudah ada. Bagaimana, Ibu? Kurang jelas. Untuk saku, kan luaran kita ada membuat buku saku. Nah, itu sudah kalian bentuk nggak kelompok untuk membuat buku satu itu? Yang 5 kelompok besar itu, ada 5 kelompok besar, ya jadi nanti ada sekitar 7 sampai 8 orang nih ya di dalam satu kelompok itu. Udah ada itu Mbak Tuba? Sudah, Ibu. Gimana? Saya kurang dengar nih. Sudah ada? Sudah, Ibu. Oh, berarti sudah ada ya. Oke. Jadi itu ya, apa namanya, kalau memang sudah ada, ingat ya teman-teman dicicil dari sekarang, ya, apa namanya, luaran untuk buku itu, ya karena nanti kan di pertemuan apa namanya, di pertemuan ke berapa ya, pokoknya gini, pertemuan ke-16 kalau nggak salah saya. Nah, itu kan nanti untuk di HKI-kan, ya, buku sakunya itu kan untuk di HKI-kan dan tidak diterbitkan ya, tidak diterbitkan yang pakai apa namanya buku ada apa ISBN itu kita tidak ke situ, cuma hanya untuk apa namanya mengikuti template dari ya dari buku biasanya lah gitu kan. Nanti silakan kalian cari ya template untuk membuat bukunya seperti apa ya sekali lagi tidak kita terbitkan ya tidak tidak kita tidak terbitkan ke penerbit buku ya. Nah, itu nanti kan ada HKI-nya. Kita akan mengurus HKI ya. Jadi apa namanya? Saya dapat informasi kalau sebelum Minggu Tenang ya, kalau sebelum Minggu Tenang meng-HKI-kan buku itu ya tidak bayar teman-teman, gratis dari UNESA ya. Kalau nanti lewat misalnya di luar dari Minggu Tenang itu akan dikenakan biaya teman-teman. Makanya kita usahakan ya supaya apa namanya HKI buku itu tidak berbayar teman-teman. Maka sebelum Minggu Tenang kita sudah selesaikan buku itu. Ya, itu sedikit informasi mengenai buku. Ya, jadi ada 5 kelompok besar ya, ada kelompok 1 kalau sampai kelompok 4, ya ini saya ingatkan lagi, kelompok 1 sampai kelompok 4 itu kita itu kalian ada materinya ya, kan sudah ada itu ya, sudah ada dibagi-bagi materinya kelompok 1 apa, nanti silakan dilihat lagi apanya di kontrak perkuliahannya ya waktu pertama kali kita perkuliahan, nanti dilihat
kelompok 1 sampai 4 ada materinya dan ada soalnya ya. Jadi soalnya soal yang biasa saja ya, khusus untuk kelompok 1 sampai 4. Tidak ditentukan berapa jumlah soalnya ya. Nah, kalau yang kelompok 5 ya, kelompok terakhir itu kan membuat memang khusus soal dan pembahasan ya yang berbasis AKM. Ya, itu 100 soal untuk kelompok 5. Ya, itu ingat. Ya, kelompok 5 membuat 100 soal ya dilengkapi dengan pembahasan ya, tapi soalnya itu yang berbasis AKM. Nanti silakan kalian cari di berbagai referensi manapun ya. Pokoknya di kelompok 5 itu nanti materi untuk membuat soalnya harus mencakup 14 materi yang kita pelajari. Ya. Nah, beda dengan kelompok 1 sama kelompok 4 sudah ada materi-materi yang dibagikan gitu kan, sudah ditentukan ya. Jadi itu ya teman-teman informasi mengenai buku saku kita ya, luaran mata kuliah kita. Nanti silakan Mbak Tuba ya sebagai PJ mata kuliah kita hari ini, mata kuliah bilangan ini, silakan teman-temannya untuk dikoordinasikan ya untuk apa namanya segera mengerjakan buku saku kita itu ya. Itu aja saya rasa untuk Bu Nilam. Izin ya Bu, karena saya apa namanya ini ada konferensi puncak pendidikan tinggi di Geraha UNESA ya dari seluruh PTN di Indonesia. Jadi Ibu silakan apa namanya ya menyampaikan materinya seperti biasa. Dan ini Ibu sudah 4 pertemuan ya Bu ya? Iya, siap, tidak terasa. Udah 4 pertemuan ya? Oke, baik. Nggak terasa ya Bu ya, sudah 4 pertemuan. Iya, tidak terasa sudah. Menemani kami semua. Saya ucapkan kami ucapkan terima kasih banyak Bu, bantuan Bu Ani Sama-sama. ya telah mengajarkan materi kepada teman-teman mahasiswa di PGSD kita ya. Itu aja Bu Ani. Terima kasih Ya, Bu Nilam, Bu. Bu. Saya izin ini ya Bu, saya izin untuk leave teman-teman semua ya, saya izin leave ya karena sedang ada kegiatan di Geraha Indonesia. Itu aja saya rasa. Mbak Tiba dan teman-teman mahasiswa lainnya, Bu Anik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjut Bu Anik. Bu Nilam, Bu. Iya Bu Anik. Bu Ani yang kelas E. Maaf ya Allah. Saya dilanjut Bu Nilam. Iya, siap. Oke, siap. Siap, terima kasih. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi persiapan expo ya, semoga nanti exponya lancar. Hari ini saya diberi amanah yang terakhir ya, untuk membahas terkait sistem ketidaksamaan. Nanti saya diberi waktu sampai jam berapa teman-teman? Sampai sebelum jam berapa? Jam 8.30 ya? Oh ya, siap. Sebelum 8.30, 15 atau jam 8 begitu ya. Saya usahakan sudah selesai semuanya. Baik, teman-teman semua, nanti zoomnya ini sudah saya rekam, jadi nanti bisa dipelajari kalau sudah longgar gitu ya. Izin saya mulai teman-teman semua untuk materi sistem ketidaksamaan linier 2 variabel. Ketemu lagi, kalau yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Sejatinya caranya sama, hanya saja ini tandanya ada ketidaksamaannya begitu. Untuk sebelum kita membahas sistem ketidaksamaan linier, mohon maaf teman-teman, nanti kalau suara saya tidak jelas nanti saya diingatkan ya. Di sini di sekolah, jadi siswa saya sedang kegiatan pagi, sedang kegiatan senam pagi. Biasanya kalau hari Rabu seperti ini senamnya agak lama, 15 menitan lah begitu.
Izin saya mulai untuk membahas terkait sistem ketidaksamaan linear dua variabel ini ya. Tentunya pasti ada simbol-simbol ketidaksamaan ya, mulai dari kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau kalau di kalimatnya itu paling banyak itu berarti tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian paling sedikit itu berarti nanti tandanya lebih dari sama dengan, seperti itu. Hanya, nah itu hanya itu berarti kurang dari sama dengan, seperti itu ya teman-teman. Ini simbol-simbol saja. Jadi yang menggantikan, kalau yang minggu kemarin kita sudah menyelesaikan persamaan linear dua variabel ya, dengan Mbak Vivi, Mbak Nida, kemudian Mbak Arum kemarin yang maju ya, terus Mbak siapa lagi, Mbak Najwa kalau tidak salah, satunya siapa? Nah itu dengan cara-cara yang sama, hanya saja ini simbolnya apa tidak sama. Kalau ketidaksamaan di garis bilangan itu diwakili dengan satu titik pada garis bilangan itu. Jadi ini himpunannya terbentuk dari himpunan bilangan realnya membentuk sebuah garis karena anggotanya terdiri dari bilangan-bilangan empat dan tidak terhingga. Kalau ada simbol lingkaran yang terisi, berarti bilangan tersebut masuk dalam penyelesaian. Tapi kalau simbol lingkarannya kosong, berarti bilangan tersebut tidak termasuk himpunan penyelesaian. Untuk lebih lanjut, penjelasannya seperti ini. Misal, tunjukkanlah pada garis bilangan ketidaksamaan 6 X kurang dari 6, di mana X-nya bilangan cacat. Jadi kalau X kurang dari 6, bilangan cacat mulai dari 0, sehingga 6-nya tidak ikut ya, karena di sini kurang dari 6. Jadi disimbolkan seperti ini, yang diberi noktah atau titik-titik penuh adalah 0 sampai angka 5 gitu. Lanjutnya kalau bisa juga seperti ini kalau bilangan real. Kalau bilangan real kan ada desimalnya, ada 5,5, 5/3/4 seperti itu ya. Jadi di titik 6 sendiri itu tidak diberi tanda nokta penuh. Jadi sehingga himpunan penyelesaiannya mulai dari sebelum 6 sampai ke negatif tidak terhingga. Ini gambarnya. Kemudian kalau yang lebih kurang dari sama dengan 6, di angka 6-nya ini diberi nokta penuh ya, diberi nokta penuh sehingga himpunan penyelesaiannya mulai dari angka 6 sampai negatif tidak terhingga, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Aman ya sampai sini ya. Saya lanjutkan untuk garis bilangan 1 kurang dari X kurang dari 4, kurang dari sama dengan 4, dimana X nya bilangan real. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi mulai dari sesudah angka 1 sampai angka 4 gitu ya. Jadi yang angka satunya ini diberi nokta yang terbuka, tidak tertutup, seperti itu. Nah sekarang kalau yang satu variabel dulu sebelum kita menginjak ke ketidaksamaan linear dua variabel. Di sini ada kalimat terbuka. Jadi ketidaksamaan itu merupakan sebuah kalimat terbuka ya, yang dihubungkan dengan hubungan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, seperti itu. Karena linear, maka ketidaksamaan tersebut berpangkat 1 gitu ya. Kalau non linear nanti bisa pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, coba perhatikan ini. Hubungan dari PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel, tanda-tandanya seperti yang saya katakan tadi ya. Lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, dan melibatkan satu variabel berpangkat 1. Contohnya seperti ini, X
kuadrat lebih dari 9, ada hubungannya, tandanya lebih dari, tapi variabelnya berpangkat 2. Nah, berarti ini bukan pertidaksamaan linier satu variabel gitu. Kemudian contoh yang kedua, P ditambah Q kurang dari sama dengan 10, ada hubungannya, kurang dari sama dengan. Kemudian namun di sini melibatkan 2 variabel, jadi bukan termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Variabelnya di sini adalah P dan Q. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada X 2X plus 5 lebih dari sama dengan X minus 10. Di situ ada hubungannya, ada tandanya lebih besar sama dengan, ada variabelnya dan berpangkat 1. Variabelnya adalah X ya, kemudian baik di ruas kiri maupun ruas kanan X dan berpangkat 1. Inilah yang disebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi ini persamaan di atas itu bisa disederhanakan begitu. Nah, cara menyelesaikannya dengan mengurangi, menambah seperti kemarin. Mengurangi, menambah itu sama kayak kita pindah ruas ya, pindah ruas kanan ke pindah ruas kiri. Itu sejatinya nanti kalau suara saya terdengar teman-teman? Terdengar ya? Jadi di sini menambah, mengurangi atau mengali atau membagi seperti itu dengan bilangan yang sama. Jadi tanda pertidaksamaannya itu kalau kita kali atau kita bagi itu akan berubah menjadi sebaliknya kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Nah, contohnya seperti ini. Carilah himpunan penyelesaian dari 2Y ditambah 1 kurang dari 9, di mana Y-nya bilangan asli. Nah, kita mau pindah ruas satunya ini mau dipindah ruas, tapi sejatinya pindah ruas itu sama-sama dikurangi negatif 1. Jadi ruas kanan maupun ruas kiri itu sama-sama dikurangi negatif 1 begitu ya. Nanti kalau menjelaskan ke anak-anak SD khususnya itu harus ditekankan bahwa pindah ruas itu aslinya sama-sama ditambah dengan bilangan yang sama atau sama-sama dikurangi dengan bilangan yang sama, sehingga himpunan penyelesaiannya dari persamaan 2Y ditambah 1 kurang dari 9 ini adalah Y kurang dari 4. Y kurang dari 4 ini himpunan penyelesaiannya dengan bilangan asli ya. Kalau bilangan asli kurang dari 4, maka penyelesaiannya adalah himpunan 3, 2, 1. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang negatif. Negatif juga sama seperti tadi ya, dengan cara yang sama, sama-sama dikurangi negatif 3, sehingga yang ruas kanan menjadi 1 min 3. Ini ada tanda negatif M lebih dari negatif 2. Ini menjadi dibalik ya, karena sama-sama dikali negatif atau sama-sama dibagi negatif 1 seperti itu. Jadi tandanya dibalik gitu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk yang seperti ini persamaannya ada di tengah. Nah, ini baik ruas kiri, tengah, kemudian yang ruas kanan, semua dilakukan hal yang sama ya. Ini ada 3 ruas. 3 ruas ini merupakan sebuah interval ya. Jadi disederhanakan seperti biasa, sehingga 2x-nya ketemunya 10 kurang dari 2x kurang dari 14, sehingga x-nya interval 5 sampai 7 dengan x-nya bilangan P. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau model matematika seperti ini.
setidaknya, ini ada kata setidaknya, ini pencirinya ya, penciri dari ketidaksamaan. 50 bungkus mie instan untuk Jumat berkah, di mana diambil dari 2 kardus instan dan sisanya ada 5 bungkus. Nah, satu kardusnya ini isi berapa? Maka kita cari banyak mie-nya yang dimasak Bu Sari itu 2 kardus. Kayaknya kita nggak tahu isinya berapa ya. Kemudian dikurangi 5 biji. Kayaknya ini bijiannya berapa? Kita kurang tahu. Kemudian setidaknya ada 50 bungkus, berarti tandanya lebih besar sama dengan 50 ya, maksimal setidaknya 50, berarti minimal 50 bungkus. Nah, sehingga kalau kita jadikan model matematikanya menjadi 2 kali 5 lebih besar sama dengan 50. Kemudian kita selesaikan seperti tadi ya. Nah, ini ruas kanan, ini tadi persamaan awal, kemudian ruas kanan dan ruas kiri ditambah 5, sehingga ternyata isi setiap kardusnya ada 27,5 gitu. Jadi seperti ini teman-teman cara menyelesaikan ketidaksamaan ini ya. Nah, ini ada lagi Pak Tono mengangkut kardus-kardus berisi barang, beratnya masing-masing 3 kilo. Jadi barangnya itu isinya 3 kilo. Kemudian ditambah berat badannya Pak Tono sendiri 62 kilo. Maka kapasitas maksimum truknya ternyata hanya 350 kilo. Dari kalimat ini, dari permasalahan ini kita buat model matematikanya dari muatan yang dapat diangkut oleh truk. Ya, jika banyaknya yang banyak kardus yang diangkut adalah N. Kita selesaikan teman-teman. Membuat total muatan truknya tadi ya 3 kilo dari setiap barangnya ditambah 62. Ini salah ketik ya, 62. Ntar saya edit dulu. Ini 62. Kemudian maksimumnya 35. Kemudian kalimat matematikanya menjadi 3N ditambah 62 kurang dari sama dengan 350. Jadi 3N tadi 3 kilo dari setiap barangnya. Kita nggak tahu barangnya ada berapa. 62 berat badannya Pak Tono. Siapa tadi? Mana tadi teman-teman? Nah, Pak Tono ya. Kemudian maksimal truknya kapasitas truknya 350. Jadi 3N ditambah 62 kurang dari sama dengan 300. Jadi kita selesaikan seperti biasa ya. Tinggal ruas kanan ruas kiri dikurangi 62 untuk konstantanya sehingga didapat ternyata barangnya itu maksimal kardusnya itu maksimal ada 96. Jadi masing-masing berat kardusnya 30 seperti itu. Nah, sekarang kita ke ketidaksamaan linear 2 variabel. Ini inti dari perkuliahan kita hari ini. Jadi kalau yang ketidaksamaan linear 2 variabel tentunya melibatkan 2 variabel, gitu ya. Melibatkan 2 variabel, kemudian untuk membuat model matematikanya sama, teman-teman. Contohnya, misal seorang atlet membutuhkan minimal 250 kalori dan 150 gram protein.
Ini yang kita jadikan kunci ya. Jadi ini namanya fungsi optimumnya ya. Jadi dia itu butuh minimal 250 kalori dan 150 protein. Kemudian dia memilih jenis makanan. Yang makanan A itu mengandung 300 kalori dan 10 gram protein. Kalau yang makanan B itu 200 kalori dan 20 gram protein. Gitu. Kita buat model matematikanya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi dimisalkan bahwa X-nya ini adalah makanan X-nya ini adalah kalori ya tadi ya. Kemudian Y-nya protein. Jadi makanan A 300 kalori ya. Kemudian X-nya itu makanan A, Y-nya makanan B. Yang di makanan A itu 300 kalori, yang di makanan B itu 200 kalori. Jadi kalorinya tadi minimal 250, karena minimal berarti tandanya adalah lebih besar sama dengan 2500 kalori seperti itu. Jadi kita dapat persamaan yang pertama 300X ditambah 200Y lebih besar sama dengan 2500. Kemudian persamaan yang kedua kita dapat dari kandungan protein. Protein makanan A. Makanan A-nya makanan A-nya tadi 10 gram protein ya. Ini protein makanan A. Kemudian yang makanan B 20 gram. Nah, itu ya. 20. Maaf ini 20 ya teman-teman. Saya edit dulu. Nah, ini 20. Seperti ini. Jadi persamaannya menjadi dua persamaan. Mengapa di sini ada tambahan X lebih besar 0? Karena kalau X-nya kurang dari 0 kan untuk kuantitas kan tidak mungkin negatif ya. Misalkan banyaknya kalori ada min 300 kan nggak mungkin. Jadi X-nya lebih besar 0 dan Y-nya juga lebih besar 0. Jadi makanan A itu banyaknya lebih besar 0 dan Y-nya juga lebih besar 0. Seperti itu. Berikutnya untuk model matematikanya untuk yang soal ini. Nah, seorang individu ingin mendapatkan setidaknya berarti paling sedikit ya, 180 mg vitamin C dan 10 gram serat per hari. Ini kuncinya. Kemudian jus jeruk. Nah, ini ada jus jeruk, kita misalkan X, dan ada smoothie pisang ya. Smoothie pisang kita misalkan Y. Jadi persamaan yang pertama kita ambil dari yang vitaminnya. Vitamin dari jus jeruknya 60, kemudian yang di smoothie-nya vitamin C-nya ada 30 mg. Paling sedikit banyaknya vitamin C-nya ada 180, seperti itu ya. Kemudian untuk yang jus untuk yang serat itu juga sama. Jadi di serat tadi di jus jeruknya seratnya 2 gram ya. Kemudian untuk yang smoothie-nya itu seratnya ada 4 gram. Jadi kandungan yang diinginkan dari seseorang itu 10. Nah, seperti ini. Jadi ada dua persamaan dari permasalahan matematika, dan ini sesekali dipakai di kelas 6 SD. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai ini ya.
eh, cara menyelesaikannya sekarang. Bagaimana sih cara menyelesaikan ketidaksamaan linear itu? Ini contoh yang pertama. Ini tadi yang 1, 2 kita sudah membuat model matematikanya ya. Kalau yang ketiga ini kita menyelesaikan. Bagaimana sih cara menyelesaikan? Kalau menyelesaikan ketidaksamaan itu pada umumnya sama ketika kita menyelesaikan persamaan. Jadi sama saja, hanya tandanya saja. Nanti kita cari himpunan penyelesaiannya di area mana di grafik itu, gitu. Kemudian untuk soal ini ada soal contoh yang ketiga ini teman-teman. Seorang ibu sedang mengatur pola makan anaknya dengan menjaga konsumsi gula dan lemak. Ini ada 2 variabel ya, gula dan lemak. Nah, di mana gulanya itu tidak lebih dari 60 gram dan lemaknya tidak lebih dari 50 gram. Di snack A itu ada 10 gula dan 5 lemak. Nah, ada 5 gram lemak. Kemudian yang di snack B itu ada 5 gula dan 5 gram lemak. Nah, kita misalkan snack A itu X, snack B nya Y. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi 10 gram di snack A berarti 10X, di snack B 5 gram. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari sini persamaan yang kedua 5 gram lemak dari snack A dan 5 gram lemak dari snack B, sehingga persamaannya jadi seperti itu. Nah, kita buat grafiknya teman-teman ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Kita selesaikan bagaimana cara membuat titik potong. Kita coba ini. Nah, kita coba untuk mana ini caranya. Kita coba ya teman-teman. Tadi persamaannya 2x berapa tadi? 2x plus y lebih besar 12. Nah, 2x plus y lebih besar 12. Kemudian yang satunya x plus y lebih besar 10. X plus Y lebih besar 10. X plus Y lebih besar sama dengan 10, dimana X nya lebih besar sama dengan 0 dan Y nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kita ingat kemarin waktu kita belajar persamaan ya, kita cari titik potongnya ya. Untuk persamaan ini saya ibaratkan garis pertama, yang ini garis kedua. Nah, di garis pertama itu kita cari titik potongnya X dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Oh, maaf. Y-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 berarti X-nya ketemunya berapa teman-teman? Kita masukkan Y sama dengan 0 ke sini. Berarti 2X sama dengan 12. X-nya 6. Berarti koordinatnya 6,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu X-nya yang 0. Nah, berarti X-nya 0, kita masukkan Y-nya ketemunya 12. Nah, jadi titiknya 0,12. Gitu, jadi kita cari 1, 2, 3, 4, 5,
6. Misal 12 ya. Kemudian maaf 6 ya. Bukan di sini 6. 1 2 3 ini 6. 1 2 3 4 5 12 di sini. Nah, begini ya teman-teman ya. Nah, begini. Nah, karena ini lebih besar 12, kita cari titik uji. Titik ujinya kita cari di paling mudah itu titik 0,0 titik uji. Jadi titik ujinya 0,0 itu kita masukkan ke persamaan ini, ke persamaan G1. Nah, G1 ya. Dimasukkan 0,0 berarti 0 lebih besar sama dengan 12. Nah, ini benar. Benar berarti daerah penyelesaiannya itu yang ke sini, teman-teman. Nah, memuat semua kita arsir ya grafiknya. Nah, di sini. Kemudian sekarang yang garis yang kedua. Garis kedua juga dilakukan hal yang sama. Garis 2 kita cari titik potong dengan sumbu X, maka titik potong dengan sumbu X didapat titik, kita masukkan di persamaan yang ini ya. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y nya 0 berarti 10,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y berarti X nya yang 0 berarti 0,10. Nah, kita cari di sini 10, ini 6, 8, 10 di sini sama 10 di sini. Nah, begini teman-teman. Nah, kita titik uji. Titik ujinya tadi 0,0 ya. Nah, di sini 0 kita masukkan ke persamaan G2. 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 10. Benar atau salah? Salah ya? Oh, yang ini tadi salah juga ya, yang G1. Kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Mana tadi? Sampai mana tadi ya? G1 sampai arsiran ya. Nah, sampai sini ternyata kita titik uji lebih besar 12. Oh, ternyata himpunan penyelesaiannya yang ini lebih besar karena salah ya. Berarti titik 0,0 itu enggak termasuk himpunan penyelesaian, kebalik teman-teman. Nah, baru kita ke ujinya tadi yang garis G ya. G tadi kita dapat titik potong dengan sumbu X nya tadi Y nya 0 berarti X sumbu X Y nya 0 berarti 10,0. Kalau sumbu Y berarti 0,10. Nah, ini 10, 8, 9, 10, ini 10. Lihat begini, kita titik uji, titik ujinya 0,0 ya. 0,0 dimasukkan ke persamaan G2. 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 10. Salah. Berarti 10 salah. Berarti ini tidak termasuk, berarti yang di sini. Nah, himpunan penyelesaian yang diarsir 2 kali, yang dilewati 2 kali. Nah, ini ada yang dilewati 2 kali tadi, yang ini ya. Nah, ini mulai dari sini ya. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya. Ini ada titik ini, titik 2 kali oleh garis ini. Titik optimalnya 0,2. Yang di sini 10,0. Nah, kemudian ini 1, 2, kita dapat 2 titik sama 3 titik yang tengah-tengah ini. Nah, titik potongnya kita cari titik potongnya yang kayak kemarin, yang kayak Mbak Vivi, Mbak siapa itu ya kemarin ya, pakai eliminasi tuh. Mbak siapa kemarin? Kita pakai eliminasi
eliminasi dari X plus Y sama dengan 12 sama X plus Y sin 10. Kita eliminate, dieliminasi, oke ya, dieliminasi, ketemu X nya sama dengan 2, Y nya sama dengan, nanti di sini ketemu 2,8. Nah, dari situ kita kembalikan ke soal yang tadi, berarti yang paling maksimum berapa gitu ya. Nah, nanti ada biasanya kalau fungsi maksimum itu titik yang paling tinggi. Nah, ini uji titik pojok namanya kalau kita mencari nilai maksimum, seperti itu teman-teman. Nah, ini penjelasan dari cara mencarinya. Nah, saya stop screen dulu. Nah, ada pertanyaan apa tidak? Sudah bingung? Bagaimana? Yang tadi? Nah, ini ya, penguatannya untuk pertidaksamaan dua variabel itu ya. Langkahnya tadi yang pertama adalah mencari titik potong ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, mencari titik potong, kemudian titik uji. Nah, sebenarnya 2 langkah ini saja teman-teman, yang lainnya hanya pelengkap. Misalkan titik ujinya benar ya berarti masuk penyelesaian, kalau salah berarti bukan termasuk penyelesaian, seperti itu. Jadi untuk mencari daerah penyelesaian pertidaksamaan linier itu dengan cara mencari titik potong, titik-titik pojok, kemudian kita uji, gitu aja. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari 4. Nah, kita cari titik potongnya dulu. Titik potong dengan sumbu x, maka y-nya 0, dapatnya 2,0. Dengan sumbu y, x-nya yang 0, berarti 0,4. Kita uji 0,0. 0,0 dimasukkan ke persamaan ini, persamaan 2x. Nah, kita uji ternyata benar, jadi himpunan penyelesaiannya itu yang diarsir ini. Nah, jadi yang memuat 0,0, seperti itu. Contoh yang kedua, semisal ada persamaan 2x min 3 lebih besar dari 0, lebih besar dari 6. Kita cari titik potongnya dengan sumbu x dengan sumbu y ya. Nah, ternyata didapat titik 3,0 dan 0,2. 0,2 ini 0,2. Terus kita uji 0,0 salah. Kalau salah berarti 0,0-nya nggak masuk di himpunan penyelesaian. Nah, di sini perhatikan di sini ya, teman-teman. Bedanya kalau yang di grafik 1 ini tandanya garisnya lurus ya, karena di sini ada tanda sama dengannya persamaannya. Kalau yang di persamaan yang kedua tandanya putus-putus. Nah, ini berarti pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya, seperti itu ya. Nah, ini untuk mencari penyelesaian tadi kita cari dengan 2 langkah ya. Pertama nyari titik potong, yang kedua kita ambil uji, titik uji. Kita cari titik potongnya, ada persamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, kita hitung dengan sumbu x, dapatnya y-nya 0, 2,0, dan titik potong dengan sumbu y, x-nya yang 0 berarti 0,4. Titik ujinya 0,0, ternyata benar dimasukkan ke persamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4, sehingga kita arsir ke sebelah yang memuat 0,0 di sini ya, gambarnya seperti itu. Terus kemudian yang x-nya lebih, yang ini, yang atas ini x lebih besar 0. Nah, berarti yang memuat lebih besar 0 adalah di atas sumbu x. Nah, x-nya lebih besar. Mohon maaf, di sebelah kanan sumbu y. Kalau yang y-nya lebih besar
0 berarti di atas sumbu X, seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang kita selesaikan ini ya teman-teman ya, kita coba ya, Kak Almira. Ibu izin Mana ini, bertanya, Mbak Almira? bagaimana Oke. cara menentukan salah atau benarnya dari titik uji itu apa, Bu? Bagaimana memasukkannya? Oh iya, ini ya Mbak. Semisal yang ini Mbak, di persamaan 1 ya, ini ada X plus Y lebih besar sama dengan 3 gini ya Mbak ya. Nah, kita uji titik 0,0, masukkan aja ganti 0, Y nya diganti 0 gitu Mbak. Jadi 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 3, betul apa salah? Ternyata salah gitu kan ya Mbak ya. Halo, oh, ini Mbak Almira. Belum paham ya. Maaf, ini salah ketik. Gini, sebentar. Nah, saya masukkan ke sini aja Mbak. Coba saya catat dulu. Mana tadi? Saya catat dulu persamaannya di kertas. X plus Y lebih besar sama dengan 3 sama 3x plus Y lebih besar sama dengan 6, X lebih besar 0, Y nya lebih besar sama dengan 0. Kita ke yang resian tadi agak banyak ya, kita ke sini. Kita ke papan garis. Mana papannya? Nah, iya. Sekarang kita coba. Layar saya sudah kelihatan? Sudah ya? Kita coba tadi persamaan. Hah? Sudah? Tadi persamaannya. Ya. Oke, saya tulis persamaannya di sini ya. Lebih besar sama dengan 3. Kemudian 3x plus Y lebih besar sama dengan 6. Kemudian ada lagi persamaan X nya lebih besar 0, Y nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari titik potong dengan sumbu X ya. Yang pertama tadi kita cari titik potongnya, garis 1 dulu. Ini garis 1, ini garis 2 ya. Yang G1 dulu. G1 ini titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y nya sama dengan 0. Kalau Y nya sama dengan 0, masukkan ke sini. Y nya 0, X ditambah 0 ya, sama dengan 3. X nya sama dengan 3, berarti ketemu titik 3,0. Nah, kita cari sini 3,01, 23, 3,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, maka X nya yang sama dengan 0, masukkan ke persamaan 1. 0 ditambah Y sama dengan 3, Y nya sama dengan 3. Jadi kembali ke persamaan ya kalau mencari titik potong, sehingga titik potong dengan sumbu Y ketemu 0,3. 0,3, 1, 2, 3. Nah, ini persamaan garis 1. Nah, gitu, ini G1. Sekarang yang G2, garis yang kedua. Sama, titik potong dengan sumbu X. Ya, Y nya sama dengan 0. Masukkan. Kalau Y nya 0 di sini ya, berarti 3x ditambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 2 gitu ya. Berarti titik potongnya 2,0, masuk sini 2,0. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu Y, berarti X nya yang sama dengan 0
Ya, kalau X-nya 0 berarti Y-nya masukkan sini, Y-nya ketemu 6, berarti 0,6 masuk sini. 4, 5, 6. Nah, 6. Kita garis gandengannya. Ini G2. Sekarang kita kembali ke titik uji. Titik uji paling gampang 0,0. Ya, titik uji 0,0 masukkan. Teman-teman di persamaan 1 ya. 0,0 masuk di persamaan 1. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, lebih besar sama dengan 3. Betul atau salah? 0 lebih besar dari 3? Salah ya. Nah, kalau salah berarti titik 0,0 ini bukan termasuk himpunan penyelesaian, berarti arsirannya ke sini. Nah, kan nggak masuk. Nah, ke sini ya. Ini himpunan penyelesaiannya kalau pertidaksamaan. Kemudian yang garis kedua juga masukkan 0,0. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Nah, masukkan 0 ditambah 0 lebih besar 0, 3 kali 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 6. Juga salah juga. Berarti 0,0 tidak masuk penyelesaian. Kalau tidak masuk penyelesaian jangan diarsir. Ya, yang diarsir yang di sebelah kanannya. Nah, gini. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang diarsir 2 kali. Ini ada titik-titik pojok. Ini titik A ketemu 3,0, ini ada titik potong B, kita nggak tahu, sama yang diarsir 2 kali ada titik ini 6,0 ini C 0,6. Nah, kita cari titik B nya ya, kita cari titik B. Titik B itu berapa sih? Nah, titik B carinya dengan cara eliminasi atau substitusi seperti kemarin. Jadikan persamaan dulu. 3x plus y sama dengan 6. Kita eliminasi, dikurangi seret gitu ya, dikurangi. Jadi min 2x sama dengan min 3. X nya ketemunya 3/2. Begitu ya. Y nya masukkan ke persamaan 1 lebih gampang. 3/2 ditambah Y sama dengan 3. 3/2 itu kan 1/2 ya. 1/2 ditambah berapa sama dengan 3? Jawabannya ya 3/2 sama. Jadi B nya ketemunya titik B, koordinatnya adalah 3/2, 3/2. Begitu. Bagaimana Mbak Almira? Berarti kalau yang dimasukkan ke titik potong itu kan titik uji itu kan 0,0 ya Bu. Kalau Jadi misal hasilnya selalu salah dong kalau enggak negatif angkanya. kalau tandanya lebih besar itu dia salah. Kalau tandanya kurang dari pasti betul. Gitu Mbak. Iya. Jadi kalau Mbak nggak kepingin titik 0,0 pakai titik yang lainnya, misalkan yang di sini, mau aku yang di sini 6,3 misalkan ya. Nah, ini misalkan titik E kita jadikan titik uji. Berapa sih? Kebetulan aja kayak di atasnya gitu ya. 3,6. Masukkan aja 3,6 ke persamaan 1. Ini diganti 3, ini diganti 6. 3 tambah 6 lebih besar sama dengan 3. Betul ya, 9 lebih besar 3, berarti betul. Berarti ini arsirannya ke atas karena termasuk gitu. Jadi terserah mau titiknya tidak selalu 0,0, cuma gampang aja. Kalau 0,0 pasti habis ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Mau titik berapa aja, apa aja bisa maksudnya gitu. Bagaimana Mbak? Saya Sudah, terima kasih Bu. siap, terima kasih sama-sama. Yang lainnya? Ayo yang lainnya silakan bertanya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada saya lanjutkan ke fungsi optimum. Ya, fungsi optimum ini mana tadi?
mohon maaf. Iya, silahkan. Itu tadi saya kurang paham itu. Yang Kalau mana? itu, kalau semisalnya Iya. ada kedua ruas yang tidak dengan cara yang sama, itu akibatnya apa nggih Ibu? Kemudian jika dua persamaan linear satu variabel memiliki koefisien X yang sama tetapi konstantanya itu berbeda, mengapa persamaan itu tidak mungkin memiliki solusi? Bagaimana ya Ibu? Mohon maaf Ibu, saya masih kurang paham. Iya. Oh, Mbak Maisa. Mbak Maisa, pertanyaan pertama dulu Mbak Maisa. Apa tadi? Ada di kolom Oh, ada di obrolan, kolom. Ibu. Oh iya iya iya, saya buka ya kolom komentarnya sebentar. Saya stop screen dulu. Mana tadi Mbak Maisa? Bu, bagaimana caranya? Oh ya. Yang kedua, apa akibatnya jika kita mengubah dua ruas tidak dengan cara yang sama? Berarti yang satunya semisal dikurangi, yang satunya ditambah gitu apa Mbak? Apa yang satunya ditambah, satunya ditambah, satunya dikali gitu? Ruas kanan, ruas kirinya. Ya Ibu, Yap. kayak berbeda gitu. Oh, tidak boleh Mbak Maisa. Jadi harus adil. Jadi di dunia ini kan ada sistem keadilan ya. Ruas kanan ditambah 2, ruas kiri juga ditambah 2. Begitu. Jadi tidak boleh nggak adil. Sama kayak badan kita. Kalau yang tangan kanan kita jaga, yang tangan kiri juga kita jaga. Sama seperti itu, Mbak. Jadi kalau mau eksekusi di dua ruas itu harus sama bilangannya. Begitu. Jadi kalau sama-sama dibagi negatif 2 ya yang ruas kanan atau ruas kiri juga sama-sama dibagi negatif 2 gitu Mbak. Kalau nggak gitu nanti nggak seimbang gitu ya. Nanti adik-adik yang di SD nanti bingung konsepnya, kenapa sih seharusnya dari negatif 1 yang di ruas kiri kok ke kanannya jadi positif 1 lah, itu nanti jadi nggak imbang seperti itu. Jadi harus sama-sama gitu dengan cara yang sama ya Mbak Maisa ya. Kemudian jika dua persamaan linear satu variabel memiliki koefisien X yang sama tapi konstantanya beda, mengapa pertidaknya? Ini contohnya bagaimana ya Mbak? Dua persamaan linear satu variabel. Kalau satu variabel itu langsung bisa diselesaikan Mbak Maisa. Jadi kita bisa langsung mencari variabelnya itu nilainya berapa. Semisal 2x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 0 misalkan. Jadi ruas kanan dan ruas kiri harus sama-sama ditambah 4 sehingga variabelnya langsung 2x kurang dari sama dengan 4, x nya ketemunya kurang dari sama dengan 2. Jadi langsung bisa diselesaikan kalau satu variabel gitu ya. Jadi kalau satu variabel itu harus langsung diselesaikan di setiap persamaan itu. Jadi nggak boleh kalau mau disubstitusi sih oke-oke aja ya, tapi kalau persamaan variabel effortnya tidak perlu se-effort itu kalau sama satu linear satu variabel gitu. Kalau dua variabel baru kita substitusi atau mungkin kita eliminasi begitu ya Pak Maisa. Baik Ibu, terima Terima kasih. kasih. Oke, yang lainnya silakan. Nah, Mbak Sabita ya, ketemu lagi. Sudah siap-siap ya ini ya, teman-teman ya. Pembahasan saya kurang yang fungsi optimum, kira-kira nanti setengah jam insya Allah kita sudah selesai. Kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke ini. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau tadi kan kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau yang ini menentukan sudah ada gambarnya, tapi menentukan sistem ketidaksamaannya bagaimana. Nah, caranya begini. Nah, caranya ada dua langkah juga. Yang pertama kita cari persamaan garisnya, ya. Kalau diketahui titik-titiknya enak, rumusnya seperti ini. Kalau memotong sumbu X titik-titiknya garisnya ini malah lebih enak lagi. Nah, dimasukkan ke rumus yang kedua. Nah, lalu
kita uji begitu ya, gitu aja. Jadi kita cari persamaan garisnya, lalu kita uji titiknya, gitu aja 2 kali. Berikutnya, nah contohnya seperti ini sudah ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya seperti ini teman-teman. Ini ada titik nih ya, 1,0 gandengannya sama 0,2. Nah ini yang satunya titiknya 2,0 sama 0,1. Nah kemudian kita yang pertama melalui titik potong 1,0 dan 0,2 yang garis 1 tadi ya. Nah ini G1. Kemudian dari G1 itu kita masukkan ke rumus 2, paling enak ini rumus 2. Jadi koefisien X nya itu yang di sumbu Y. Jadi ini tadi B X plus AY sama dengan A kali B ya. B nya tadi yang di sumbu Y, kalau A nya yang ada di sumbu X gitu ya. Jadi ini karena G1 ini yang di sumbu Y nya adalah 0,2. Nah ini B nya ya. Kemudian yang di ini 1,0. Nah ini berarti A nya gitu. Jadi ketemunya 2X plus 1Y sama dengan 2 kali 1. Nah ini persamaan garis yang G. Garis G ketemunya ini, selalu kita uji 0,0 ya, saya suka 0,0 biar cepet gitu, biar habis ya. 0,0 kita masukkan ke persamaan 2x plus y, persamaan ini ya teman-teman, 2 kali 0 ditambah 0, ternyata hasilnya 0, dan ini adalah kurang dari sama dengan 2. Kenapa kok kurang dari sama dengan 2? Karena yang diarsir sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti kurang dari ini. Nah, arsirannya kan ada di sini dia. Nah, di sini ya. Nah, itu kurang dari. Kalau yang sebelah kanan lebih dari. Gitu ya. Jadi ketemu. Akhirnya ketemulah persamaan garis yang ke pertama itu ketemunya 2x plus y kurang dari sama dengan 2. Nah, begitu. Sekarang yang kita ke garis yang kedua. Garis yang kedua ini kita gunakan rumus yang kedua lagi. Di sini ada titik potong, berarti ini apa namanya? Nah ini A-nya ya sama seperti tadi, ini B-nya. Nah ya, berarti ini AX plus BY sama dengan A kali B begitu. Nah kita masukkan 1. Oh maaf kebalik ya, gimana ini cara menghapusnya teman-teman? B, nah kebalik, AX berarti 1x ditambah 2y ketemunya x ditambah 2y sama dengan 2. Kita uji lagi. Nah ternyata arsirannya mengarah ke kiri. Nah kalau ke kiri berarti kurang dari ya, dan nilainya benar. Ruas kanan kurang dari sama dengan ruas kiri kurang dari sama dengan 2. Nah arsirannya ke sini. Nah gitu ya. Jadi persamaannya dapatnya ini x plus 2y kurang dari sama dengan 2. Karena ini di sebelah kanannya sumbu y yang tegak ini ya teman-teman ya. Nah ini ya, sebelah kanan berarti X nya lebih besar 0 ya. Kalau yang sebelah ini yang sumbu X nya di sebelah atas, nah atasnya sumbu, nah ini juga Y nya lebih besar 0. Jadi yang di luar itu tidak termasuk himpunan. Yang kita cari yang diarsir ini saja teman-teman. Jadi kita dapat sistem pertidaksamaannya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 2, x plus 2y kurang dari sama dengan 2, x nya lebih besar 0 dan y nya lebih besar 0. Begitu. Dari sini ada yang bertanya apa tidak, aman apa tidak, ini sistem. Ini kebalikannya, diketahui gambarnya, kita cari garisnya gitu ya. Sekarang berikutnya
Gimana ini cara berikutnya teman-teman? Kok saya tidak bisa? Oh ini sudah ya. Begini apa? Nah. Lah, ini cara menghapusnya gimana ya? Ternyata banyak coretan. Gimana teman-teman cara menghapus? Ada yang tahu nggak cara menghapus? Ini tadi kok saya coret-coret. Oh ini ada penghapusnya teman-teman, maaf ya. Ya maaf, saya hapus dulu. Oke, sekarang yang terakhir pembahasan dari materi ini adalah fungsi optimum. Ya, ini caranya ada dua macam. Ini, fungsi optimum itu mencari fungsi maksimal, mencari fungsi minimal atau mencari fungsi maksimalnya ya. Minimal atau maksimal. Seperti itu. Ada dua cara. Yang pertama kita pakai titik ekstrim, titik pojok-pojok seperti tadi. Yang kedua pakai garis lidik gitu. Yang paling tapi kita harus menguasai dua metode ini ya teman-teman, uji titik pojok sama garis lidik begitu. Caranya tentu saja yang pertama kita lihat daerah penyelesaiannya dulu. Nah kalau sudah dicari titik-titik pojoknya, ini kalau pakai titik pojok, kemudian kita substitusikan ke fungsi objektif. Fungsi objektif itu yang mana sih? Nah fungsi objektif itu yang dicari ininya ya teman-teman, yang dicari nilai maksimalnya. Nah gambarnya seperti ini contohnya. Diketahui nilai fungsi optimum, tentukan nilai optimum dari fungsi ini. Nah kita cari nilai maksimalnya berapa dari sistem pertidaksamaan yang kita pelajari tadi. Nah kita sudah tahu ya caranya seperti tadi. Untuk mencari garis yang X ditambah 2Y tadi kita cari titik potong dengan sumbu X, ketemunya ini ya. Nah, kemudian untuk yang garis yang kedua 3X plus Y ini ketemu yang ini. 3X plus Y 15 ya. Ini ketemunya. Kalau yang persamaan pertama garisnya yang bawah, kalau yang persamaannya kedua garisnya yang atas. Nah kalau sudah seperti itu kita arsir sesuai dengan yang diketahui. Kalau yang di sini kurang dari 10 berarti arsirannya ke kiri ya teman-teman, arsirannya ke kiri, didapatnya seperti ini gitu. Kemudian yang di persamaan yang kedua juga sebelah kiri, kurang dari sebelah kiri gitu ya. Nah yang diarsir dua kali itu yang ditandai dengan gambar abu-abu ini teman-teman. Jadi kita dapat 4 titik pojok ya, titik 0,0, kemudian titik 0,5, titik B nya kita nggak tahu, kita cari titik potongnya nanti, kemudian sama titik C 5,0. Nah ini titik B kita nggak tahu, titik B nya itu titik potong dari dua garis X plus 2Y sama dengan 10 sama 3X plus Y sama dengan 15. Nah dari situ kita cari koordinat titik B nya dengan cara eliminasi seperti yang kita lakukan kemarin. Dieliminasi seperti biasa. Nah ini kita eliminasi dulu, ketemunya Y nya sama dengan 3, X nya sama dengan 4. Oh ternyata B nya sama dengan 4,3. Nah ketemu di sini 4,3 begitu. Kalau sudah seperti itu kita masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya yang ini. Nah kalau sudah dimasukkan ya 50x ditambah 40y. Nah 50x nya teman-teman boleh langsung substitusi saja seperti biasa, boleh pakai tabel begini juga sama saja. Yang paling enak itu pakai substitusi ya biar cepat. 50 kali 0, 0, 40 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. Kalau yang ini 50 kali 0, 0, 40 kali 5, 200, ditambahkan 200, begitu. Kalau yang ini 50 kali 4,
200 ditambah 40 kali 3, 120, ketemunya 300. Dari semua 4 titik diuji, ternyata yang paling besar adalah 320 di titik B tadi 4,3 begitu. Nah, ini ternyata maksimumnya di sini. Begitu. Itu kalau pakai uji titik pojok. Ya. Seperti ini caranya. Kalau pakai garis lidik, teman-teman bisa membuat garis, misalkan garis ini bagaimana caranya biar nggak hilang. Bagaimana ya tadi teman-teman? Nah ini ya. Misal sembarang titik 1,1 paling enak ya. Nah kita bikin satu garis di sembarang, yang penting ada di daerah. Nah ini garisnya itu digeser teman-teman, digeser ya sampai ketemu titik yang paling tinggi. Nah digeser aja. Nah ternyata yang paling tinggi di B. Nanti di kalau bisa saya apa namanya, saya coba gesernya itu pakai aplikasi ini mana ya, nah kita coba geser tadi halaman berapa tadi, yang mana tuh halaman berapa ya, sudah di halaman terakhir ya. Oh, iya. Nah ini ya, kita coba geser, kita beri garis ya, garis lurus begitu, kita beri garis gitu. Gini ya teman-teman, kita beri garis terus kita geser garisnya itu. Nah kita begini digeser. Nah mana kita cari posisi yang paling tinggi, ternyata paling tinggi ada di titik B. Jadi ini yang optimum itu kalau garis lidik. Tapi kita cari persamaan garisnya dulu. Persamaan garis itu bisa dari titik-titik dari himpunan penyelesaian seperti itu, atau teman-teman juga bisa dari ini, dari persamaan optimum ini. Nggak bisa ditulis ya kalau ini. Jadi kalau garis lidik itu digeser garisnya teman-teman. Jadi kita nyari garis gini ya, satu persamaan garis, kemudian kita geser ke atas. Nah yang paling tinggi itu berarti dia yang paling maksimal, dan yang paling rendah itu dia yang paling minimal seperti itu. Nah ini minimalnya di 0,0, maksimalnya di B gitu. Ini kalau pakai garis lidik. Jadi teman-teman harus bisa menguasai dua metode itu tadi, mau yang mana, mau yang pakai garis lidik atau mau yang nggak boleh mau ya, tapi harus mau dua-duanya, maksud saya begitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai garis lidik tadi kita cari garis ya, bisa dari garisnya dari fungsi optimum bisa gitu. Nah kita coba cari satu persamaan, bisa dari ini teman-teman garisnya. Jadi ini diibaratkan sebuah persamaan, contohnya seperti ini, 50x ditambah 40y sama dengan 50 kali 40. 50 kali 40 itu 2000. Nah kita sederhanakan, 5x plus 4y sama dengan 200. Nah kita cari titik potongnya dengan sumbu x, y nya sama dengan 0, berarti titiknya nanti 40,0. Kalau titik potong dengan sumbu y, x nya sama dengan 0, berarti titiknya 0,50 begitu. Nah itu ini tapi terlalu tinggi ya agar optimumnya. Bisa dari titik-titik yang di himpunan penyelesaian seperti yang saya lakukan tadi di titik 1,0 dan 0,1.
Nah, bisa juga seperti itu, bisa dari titik ini. Begitu teman-teman, terserah mau yang mana gitu ya. Ini untuk yang garis lidik. Nah, sekarang untuk ini juga sama caranya ya, sama seperti tadi. Ini juga sama. Nah, ini yang terakhir terkait soal cerita. Sama seperti yang di awal tadi ya. Jadi ada penandanya, penanda di apa, di soalnya itu ada penandanya. Contohnya seperti ini. Kalau kurang dari, maka tersirat paling banyak atau hanya gitu. Kalau lebih dari, berarti paling sedikit gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Hanya seorang pemborong hanya punya 10 kaleng cat biru dan 20 kaleng. Nah, ini kemudian variabelnya ada ruang tamu dan ruang tidur yang mau dicat. Nah, dari ruang tamu dan ruang tidur, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, gitu ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, misal banyak ruang tamu yang dicat adalah X, dan ruang tidurnya yang mau dicat itu Y. Kemudian kita identifikasi ruang tamunya itu butuh 1 kaleng cat biru, dan ruang kamar tidurnya butuh 2 kaleng. Nah, jadi persamaan pertama ini seperti ini. Kemudian yang persamaan yang kedua, cat putihnya 3 kaleng untuk ruang tamu dan kamar tidurnya 2 kaleng, sehingga persamaan yang kedua didapatkan 3x plus 2y. Lalu kita cari fungsi objektif ya, atau fungsi yang mau dicari nilai maksimum dan minimumnya dari persamaan ini. Tadi 300.000 ya, biayanya 300.000 untuk ruang tamu dan kamarnya. Nah, jadi kalau teman-teman bingung mana yang X mana Y nya, kita cari di pertanyaan yang terakhir ini, persoalan. Nah, ini ada kata kuncinya di sini. Nah, di sini kata kuncinya. Nah, ini ada ruang tamu X, berarti ruang kamar tidur Y gitu. Terus kita identifikasi dari yang diketahui, jadi jadinya seperti ini. Nah, yang dikatakan fungsi kendala itu adalah sistem ketidaksamaan. Jadi ini ada fungsi kendala ya teman-teman, itu sistem ketidaksamaannya. Terus yang fungsi objektif yang dicari maksimum dan minimumnya, itu yang di pertanyaan permasalahannya. Nah, begitu tuh, ini cara mengidentifikasi soal. Kemudian kalau sudah diidentifikasi, dicari penyelesaiannya dengan cara mencari titik pojok ya, sama seperti yang di awal tadi. Next, berikutnya soal 5 nanti dibaca sendiri ya. Nah, oke, sudah selesai. Nah, ada yang mau menjawab ini pertanyaan 1? Silakan yang mau menjawab pertanyaan 1. Penyelesaian dari ini yang kemarin kita eliminasi. Ayo, yang mau menjawab pertanyaan saya di soal nomor 1 siapa? Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Tidak ada? Silakan teman-teman. Untuk soal yang pertama, penyelesaiannya berapa sih? Mas Alvin kelihatan ya kan, sama Mas Satrio ya itu. Silakan teman-teman untuk pertanyaan pertama, jawabannya berapa, A, B atau C? Silakan ditulis di kolom komentar. Ini sudah di bagian akhir kita pakai eliminasi atau substitusi. Kemarin yang sudah jago eliminasi dan substitusi, silakan diuji kembali adrenalinnya. Memakai substitusi. Ya, berapa Mbak Maisa? Jawabannya A, B atau C? B. B. Oke, kita
Kita lihat apakah jawabannya B. Oke, pintar sekali. Diberi reaksi ya, Mbak Waisa. Terima kasih, keren, luar biasa, Waisa. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Ayo, gampang ini. Kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya berapa? Silakan yang lainnya. Mbak Maisa tadi sudah jawab satu soal. Silahkan, Mbak Vivi kelihatan. Nah, ayo Mbak Vivi sama Mbak siapa itu yang kelihatan? Ayo Mas Alvin dan Mas Satrio, yang lainnya boleh juga. Lagi prepare ya? Ya Bu, sebentar ya Bu. Iya, ayo. Sumbu X, kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya yang sama dengan 0 ya teman-teman. Berarti itu Y-nya 0, X-nya berapa? 4. Sudah ada yang nemu 4. 4,0 atau 0,4? 4,0. Oke, sepakat ya 4,0. Pinter. Yang ketiga, silakan. Yang ketiga, ya, boleh dibuka kameranya. Nah, dibuka kamera gini kan saya kan jadi bisa lihat lagi ngapain sih. Wah, cantik-cantik semua ini. Udah ada mau siap giat expo ya ini ya. Kalau expo itu ngapain teman-teman? Silakan, sudah ada yang nemu? Berapa? Katanya Tupin yang B Bu. Katanya siapa? Ini. Alvin. Oh, Mas Alvin. Mas Alvin Iya. katanya yang B. Ini Bu. X kurang dari sama dengan 2 ya, Mas? Oke, lanjut ya. Oke. Mas Alvin. Keren. Good. Lanjut. Ayo, benar apa salah? Silahkan dibuka benar apa salah itu. Apakah P Tomi SMP PGRI. WhatsApp audio. apakah penyelesaian dari SPLDV ini berupa 2 garis lurus? Ayo, silahkan teman-teman. Monggo. Benar apa salah? Salah Ibu. Salah. Bentar ya teman-teman, ini ada yang salah ya. Kita jreng. Jadi kalau sistem persamaan linear dua variabel itu titik potongnya adalah penyelesaiannya gitu ya. Jadi kalau ada persamaan itu titik potongnya itu ya. Pertanyaannya kelima, benar apa salah? Di atas garis sama dengan 0 X plus Y kurang dari 4 itu himpunan penyelesaiannya ada di atasnya garis X plus Y sama dengan 4. Ayo, benar apa salah? Boleh di kolom chat juga boleh. Ya, silahkan teman-teman dijawab dulu. Salah. Benar dan salah. Salah. Salah.
Jalan. Nah. Ibu, tidak ada suaranya, nggih, Ibu. Iya, maaf teman-teman, tadi kita kembali ke sini ya. Nah, silahkan ini yang mana? Kata kuncinya tadi? Ini yang X, ini yang Y, begitu ya. Nah, sekarang kita identifikasi ya, X, Y nya. Ini X, barang A, barang B nya Y. Kemudian ini bahan baku, yang kilogram, ini yang jam. Nah gitu teman-teman, ayo ketemu yang mana? Silahkan. A, B, C, D. A, B, C, D, silahkan. Ketemu yang mana? Sudah ketemu? Agak sulit ya ini ya. Yang B. Oke, sudah ada yang nemu yang B. Kita coba yang B. Oke, pintar sekali yang B, keren. Oke, lanjut terakhir soal nomor 7 ya. Kita cari persamaan garisnya dulu. Masih ingat cara mencari persamaan garis? Ini garis 1, ini garis 2 ya. Ini ada titik 0,3 dan 3,0, 0,3 dan di sini 3,0 ya. Untuk garis 1 berarti AX plus BY sama dengan 3 kali 3, berarti 3X plus 3Y sama dengan 9. X plus Y sama dengan 3. Kalau arsirannya ke sana berarti ini lebih besar. Nah, berarti X plus Y lebih besar sama dengan 3. Gitu. Sekarang yang garis G itu AX BY, berarti B-nya itu 3X plus 6Y sama dengan 18. Disederhanakan sama dengan 18. Karena arsirannya ke bawah, nah ini ya, ke kiri atau ke bawah, X plus 2Y kurang dari sama dengan, loh maaf, ini dibagi 3 ya, dibagi 3 jadi 6. Nah, ada teman-teman, X plus Y lebih besar 3, X plus 2Y kurang dari 6. Yang mana? Yang ini ya, yang C ya. Sepakat ya yang C ya. Kita coba yang C, apakah betul yang C? Nah ya betul yang C. Oke teman-teman, dari saya cukupkan. Adakah pertanyaan? Silahkan bertanya, atau nanti kalau masih bingung butuh bantuan saya, silahkan menghubungi nomor WA saya saja ya. Kalau nanti setelah sudah longgar, sudah selesai giat exponya, nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi, dimaksimalkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di screenshot Bu yang bagian ini seperti apa begitu.
Oke? Oke ya. Oke. Boleh minta dokumentasinya di open cam semua bisa? Ya, saya screenshot ya. Siapa yang hadir hari ini? Oke, wah ini sudah siap-siap ini. Ada yang oke. Sudah siap. Saya screenshot halaman yang pertama. Nah, saya ulangi lagi halaman yang pertama. Halaman yang pertama dulu, Jen. Kemudian yang halaman yang kedua, oke. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan hari ini. Semoga giatnya lancar ya. Oke, bisa diakhiri? Tugasnya sudah diberi sama Bu Rafiko atau tugas dari Bu Nilam ini? Hah? Nggak ada tugas? Baik, teman-teman, saya terima kasih atas kebersamaan kita di 4 pertemuan ini. Mohon maaf barangkali ada kurang-kurangnya ya. Saya minta maaf sekali. Sampai mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semoga selalu sukses belajarnya. Oke, lulus dengan nilai yang sangat baik. Oke. Udah ya teman-teman, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Semoga lancar, semoga sukses.